Balai Kampung Sinarsari, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah adalah tempat berlangsungnya reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2024 bagi anggota DPRD Lampung Tengah dari pemilihan 3. Reses yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 dihadiri anggota DPRD dari Dapil 3, Camat Kalirejo, para kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan perempuan. Bersama tim liputan Mitra TV, berikut selengkapnya rangkaian acara reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2024 yang dipusatkan di Balai Kampung Sinarsari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Dapil 3. Kami perlu sampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah reses. Reses itu jaring aspirasi masyarakat yang biasa dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam waktu kurun 1 tahun sebanyak 3 kali. Adapun pada kesempatan kali ini jatuh di Kampung Sinarsari. Mudah-mudahan reses ini akan membawa kemanfaatan untuk kita, lebih khusus Kampung Sinarsari. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, agak berbeda memang apa yang kami lakukan dengan kabupaten dan provinsi lain. Misalnya, kalau kabupaten lain biasanya reses anggota DPRD itu dilaksanakan pribadi-pribadi sendiri-sendiri. Akan tetapi di Kabupaten Lampung Tengah sudah berjalan hampir 1 periode ini bahwa kegiatan reses dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3 ini berjumlah 10 orang. Kita laksanakan reses bersama-sama. Baik itu dari anggota fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi PDI Perjuangan, dan lain-lain, semua jadi satu melaksanakan kegiatan reses yang intinya apa? Kita berharap dengan rasa kebersamaan dan gotong royong itu tempat-tempat yang kita kunjungi, kita laksanakan reses jaring aspirasi masyarakat ini, kita benar-benar bisa memperjuangkannya dengan bersama-sama, sehingga harapannya kue pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini bisa mengalir dengan sesuai apa yang kita harapkan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, manfaatkanlah momen forum ini dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lebih untuk kampung kita. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, Bapak Ibu sudah tahu reses itu apa? Sudah ya? Belum ya? Reses itu adalah jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan secara resmi oleh anggota DPRD. Jadi Bapak Ibu dalam proses pembangunan yang ada di kita ada namanya musrembang. Jadi sebelum tertuang program-program di dalam APBD tahun misalnya 2023, 2024 ada namanya proses pembangunan yang disebut dengan musrembang yang dilaksanakan oleh kampung, misalnya dilalui melalui musrembang dusun, musrembang kampung, musrembang kecamatan, dan dilanjutkan ke musrembang tingkat kabupaten. Selanjutnya oleh pemerintah daerah dituangkan dalam sebuah rencana namanya rencana anggaran pendapatan belanja. Nah, disitulah kemudian sebelum itu dituangkan dalam buku rencana RAPBD, nah di sisi lain seperti rumah besar ini ada musrembang, ada juga pintu masuk yang lain yaitu reses. Reses itu adalah aspirasi atau jaring aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD. Nah, jadi ada pintu lain dari musrembang adalah reses. Dan mudah-mudahan dengan pintu reses kali ini apa yang diharapkan oleh masyarakat Kampung Sinarsari ini bisa terwujud. Amin Allahumma. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Mungkin kami dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah banyak salah dalam melaksanakan kegiatan ini, banyak kurang dalam menjalankan tugas ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami sekali lagi, manfaatkanlah forum ini menjadi forum yang baik untuk kemajuan dan kemaslahatan kampung kita bersama. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan dengan mengajukan aspirasi pembangunan baik dari gedung sekolah, puskesmas atau segala sesuatunya. Karena aspirasi ini, Ibu Bapak, jalur dari DPR yang melalui reses ini, selain tadi disebut sama Mas Muslim, kalau jalur dari kabupaten tadi itu musren, mungkin Pak Lurah sering sama jajarannya mengadakan musren tingkat desa ke kecamatan, baru usulan itu sampai ke kabupaten. Begitu juga kita semua anggota dewan di Kabupaten Lampung Tengah hari ini mengadakan reses sesuai dengan dapilnya masing-masing. Jadi Ibu Bapak ya, makanya saya minta dari 3 orang pertama mengajukan pertanyaan, nanti biar dicatat sama sekretariat dewan usulan-usulan jenengan. Tapi kalau bisa saya sarankan diprioritaskan satu, mama jalan ini arah dari mana Watu Agung mau menuju ke Wocowarno, jalan ini plus jembatan itu percuma jenengan mengusulkan banyak yang dusun ini, tapi nanti tidak ada yang nyangkut. Lebih baik satu prioritas nyangkut, karena luasnya daerah di Kabupaten Lampung Tengah, Bapak, 28 kecamatan. Monggo Pak Jumat. Nah ini beliau ini Pak Haji Umar, mungkin jenengan banyak yang kenal kan? Kenal dari Ibu Bapak? Nah, ini Pak Haji Umar ini bertempat tinggal di Kecamatan Bangrejo. Jadi nggak ada bagaimana apa rabasnya ada. Ya, itu saya minta 3 orang dulu Ibu Bapak mengajukan usulan. Mungkin itu aja dari saya. Monggo siapa yang mau maju pertama, atau dari aparatur kampung silakan, atau dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, monggo. Nama saya Imam Bahari, Pak. Saya sebagai rakyat Sinarsari, Dusun Buan. Saya mengusulkan mewakili teman-teman, Pak. Jadi sudah berapa tahun undang utama tadi kan jalan, tadi sudah bilang sama Bapak tadi, tolonglah Pak. Karena apa, jalan dari Watu Agung ke Porto itu jalan benar-benar alternatif, Pak. Itu utama. Dan seringkali ada orang dari seberang bawa bis itu berhenti di jembatan itu, Pak. Tolong Bapak sebagai wakil masyarakat Sinarsari, tolong ini benar-benar diperhatikan, tolong. Karena apa? Meresahkan masyarakat benar, Pak, kalau masalah jalan rute ini. Satu, Pak, ya, itu masalah jalan. Kedua kalinya masalah pertanian, Pak. Mungkin ini Bapak ada yang kaitan dengan pertanian, masalah subsidi pupuk, Pak. Ini kan banyak yang mayoritas Sinarsari itu banyak yang petani istilahnya petani padi maupun petani di
pembinaan, kalau pembinaan Pak, utama itu Pak, kalau itu. Karena apa? Kalau masalah Singasari kakao utama pertanian itu masih awam orangnya Pak. Jadi perlu dikasih pemantauan istilahnya apa ya? Pelajaran lah seperti itu. Itu yang pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya warga Singasari Dusun 7 atas nama Edi Yulianto Pak. Nah, saya cuma mau menyatakan bahwa infrastruktur jalan Singasari dusun yang arah ke dusun 6 dan dusun 7 yang arah ke Sidodadi itu Pak, dari dulu belum pernah ada pengerasan. Itu juga mobilitas untuk pendidikan dan ekonomi Pak. Kemarin aja pernah itu dari warga kami itu udah pernah hamil karena sering mobilitas mengantarkan pendidikan anaknya itu ke sini, itu adanya keguguran Pak. Makanya apalagi kami melihat bapak-bapak ini calon anggota dewan yang dekat dengan kami, Bapak Zainul, Bapak Musli, Bapak Ashari, kan bisa kepantau Pak. Jadi keluhan kami itu aja sementara itu Pak. Jalan arah Sidodadi ke Singasari ini itu belum pernah sama sekali adanya pembangunan pengerasan jalan. Satu lagi Pak, kalau misalkan dibangun itu jangan asal-asalan Pak. Karena apa? Nanti kalau kita mau mengajukan lagi itu kan lama lagi Pak. Dibilang nanti nggak diurus ataupun apa. Karena dari awal itu udah bisa dibilang kualitasnya kurang bagus. Pak Zainul kan sering lewat, otomatis lihat ayo Pak. Untuk sementara itu aja Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Omar Sigit. Saya dari Dusun 5 Kampung Singasari, tepatnya ya Kabupaten Palangura. Jadi tadi yang Bapak katakan bahwasanya Singasari itu termasuk kampung yang spesial ya Pak ya. Artinya tidak semua kampung itu kebagian reses kan gitu ya. Saya mohon kepada Bapak sekalian, semoga kampung Singasari itu bisa dispesialkan juga dalam segi pembangunan dan lain sebagainya. Jadi di sini yang saya mau usulkan, mana Pak? Suara ini ada jelas. Gimana Pak? Sudah. Oke. Saya ulangi ya Pak ya. Jadi karena kampung Singasari ini termasuk kampung yang dispesialkan, artinya tidak semua kampung itu kebagian reses. Saya mohon kepada bapak-bapak sekalian, semoga kampung Singasari juga dispesialkan juga dalam segi pembangunan, kemudian tadi dalam segi pertanian, masalah pupuk dan lain sebagainya. Nah, di sini yang saya mau usulkan tadi yang sudah dibahas masalah pupuk, kemudian masalah jalan, apalagi jalan ini salah satu jalan pokok di mana terdapat dua pasar yang mengapit ke desa Kampung Singasari, pasar di Wakagung dan pasar di Pocowarno, di mana dengan pasar itu akan meningkatkan jalur perekonomian dari masing-masing desa gitu Pak. Jadi itu yang terpenting, jalan. Nah, kemudian yang kedua, untuk meningkatkan sumber daya masyarakatnya, saya mohon kepada bapak-bapak sekalian agar mengadakan pelatihan untuk para pemuda Pak. Jadi bapak-bapak sekalian mungkin entah di kampungnya atau di kampung mana, pasti banyak sekali para pemuda dan pemudinya itu keluar daerah gitu kan Pak, keluar kota, kemudian untuk bekerja dan lain sebagainya. Saya mohon kepada bapak-bapak sekalian untuk melaksanakan sebuah pelatihan guna meningkatkan perekonomian, khususnya pelatihan kepada pemuda, supaya pemuda itu mempunyai skill lah Pak. Jadi enggak apa-apa kemudian berpaling ke daerah lain atau bekerja ke luar kota. Mungkin itu saja sih Pak yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri bila kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media apa ya kita? Len. Oh, iya. Jadi saya jawab dari pertanyaan usulan dari Bapak Imam Bohori.
masalah jembatan dan jalan. Ini jembatan di Dusun 3, jembatan termasuk gorong-gorong lah itu Pak ya. Apa jembatan? Tadi Pak Lurah sudah mengatakan proposal sudah masuk. Nanti kami tegur Pak, biar segera dilaksanakan karena itu juga jalan pokok antar kampung kan. Dan masalah jalan, insya Allah nanti maka kita turun reses tahap 2 ini karena kita akan masuk ke perubahan. Nanti kita usulkan bareng-bareng 10 anggota dewan supaya Sinarsari prioritas pertama lah untuk jalan Watagung arah Poncowarno. Itu yang saya jawab pertama pertanyaan Pak Imam tadi ya. Tadi ada masalah pupuk juga ya. Oh nanti Pak Asari jelasin, dia pakar pupuk itu. Yang kedua Mas Yulianto Dusun 6. Tadi usulan jalan yang dari Sidodadi arah Sinarsari sini ya. Oh, itu insya Allah Pak, tahun ini saya pastikan dibangun. Saya bukan hanya janji, karena rumah saya Sidodadi, boleh datengin saya Sidodadi kalau tahun ini nggak dibangun. Karena apa? Saya ada janji juga sama masyarakat Gunung Sari. Karena apa? Dari 2014, 19 sampai 2024 saya selalu menang di situ. Iya, saya orangnya fair. Bahkan di Gunung Sari bantuan musola udah pernah, sumur bor pun udah masuk. Saya janji jalan itu dari Turusan Sidodadi sampai ke Tanjakan itu sekitar 200 meter. Tapi itu bukan kabupaten Pak, itu saya ambilin provinsi. Jadi provinsi namanya itu PL Pak Dora ya. Jadi dia 200 meter. Adapun dia nanti nggak nyampe, itu saya ready lagi nanti di perubahan apa di Murni tahun depannya. Itu Pak. Kalau kabupaten bisa, tapi saya nggak yakin kabupaten bisa masuk ke situ. Karena apa? Orang jelas jalan kabupaten sini aja udah berapa tahun nggak kejamah. Apalagi itu. Itu kalau nggak salah sekarang masuk jalan kampung. Itu. Tapi kalau semua jalan kampung, jalan dusun, kalau dilaksanakan dengan anggaran ADD jelas nggak jalan semuanya nanti. Ya kan Pak Lurah? Nah jadi itu yang usulan Pak Yulianto tadi, maka saya berani pastikan karena itu udah masuk, RAP itu udah masuk. Insya Allah bulan 5 nanti kesulitannya turun. Mungkin bulan 6, bulan 7 lah digarap Pak ya. Iya Pak, itu namanya PL cuma 200 Pak. Jadi nanti kalau dia kurang nanti kita ready lagi Pak, kita usulin lagi. Ini bukan kabupaten, ini provinsi. Kalau kabupaten saya yakin Pak nggak terksana itu Pak, karena jalan kabupaten aja udah kelihatan depan kita aja belum terksana gitu loh. Karena apa? Kalau nggak salah anggaran untuk fisik tahun anggaran murni 2024 ini kalau nggak salah itu sekitar tadinya 20 miliar, sekarang kena PMK lagi tinggal 7 miliar Pak. 7 miliar itu Pak, biar ini biar jelas lah ya. 7 miliar itu kita ada 301 kampung, 10 kelurahan. Bayangin aja di situ. Dibagi 100 juta aja dia nggak cukup. Apalagi kalau sampai, karena jalan 200 meter itu paling kan 200 juta anggarannya. 200 meter biar paham Pak. Makanya Lampung Tengah ini kan luas. Lampung Tengah ini luas Pak. Maka siapapun bupatinya kalau dia nggak berani berbuat utang tidak akan terlaksana Pak. Tidak akan penuh apa janji dia, akan banyak bohongnya janji itu. Makanya ke depan saya mohon juga kepada masyarakat, ya ini hanya ajakan saya ke depan, coba bikin kontrak sama calon dewan yang akan masuk, yang nyali suara di sini gitu. Berani nggak gitu loh. Tapi masyarakat juga harus komit gitu loh. Saya kontrak Sinarsari
Asal jadi jalan ini bisa nggak dilaksanakan, gitu loh. Tapi masyarakat komit, gitu loh. Artinya apa Pak? Biar sedikit untuk pengertian masyarakat ke bawah. Karena semua calon akan turun dengan segala macam cara kan. Tapi ujung-ujungnya nanti lewat-lewat aja. Ya toh? Masyarakat udah ngerasain itu mesti. Udah ngerasain. Jadi itu tadi yang dari Mas Lianto. Insya Allah saya bukan hanya bicara karena itu udah masuk, tapi 200 meter. Mungkin lanjutan dari situ tadi nyampe Temurunan itu mungkin saya juga belum ukur berapa panjangnya itu. Adapun dia kurang Pak, nanti kita ready Pak di perubahan atau anggaran mungkin depannya. Karena saya kalau untuk provinsi memang ada link, ada channel, ada kawan yang namanya Ikhwan Fadil Ibrahim, itu betul bantu untuk di kampung. Supaya ini yang ketiga, Marsinin Dusun 3, masalah pelatihan pemuda. Pelatihan pemuda ya kalau untuk kabupaten pembinaan itu kecil ya, makanya di kampung itu kan ada Karang Taruna ya. Ini Pak Lurah ya, ada Karang Taruna Pak Lurah ya. Ya mungkin pembinaan dari situ lah, karena Karang Taruna itu bisa dianggarin juga loh. Karang Taruna itu tiap tahunnya itu bisa juga ya, mungkin pemudanya kurang apa dekat apa kampung saya kurang jelas itu mungkin ya, tapi yang jelas dana ADD itu ada Pak, anggaran untuk Karang Taruna itu ada, untuk pelatihan untuk maju pemuda itu ada Pak ya. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau masalah jembatan Pak Lurah tolong dicatat terlihat ini karena prioritas kita jembatan Dusun 3 itu sama jalan Watu Agung arah Pocowarmo gitu ya. Kalau masalah pupuk tadi Pak, ini ada pakarnya nanti yang jawab, mungkin saya alihkan ke Pak Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawirin yang berbahagia, Pak Lurah, teman-teman anggota dewan yang saya banggakan. Iki pupuknya kenapa Pak? Angel, ribet gitu ya. Bakule teko ora? Bakule agennya dateng nggak? Agen pupuk itu memang ruwet, angel, tapi ya memang harus dilalui Pak. Ada kelompok tani di sini, kelompok tani ada, hadir semua. Jadi ini kon foto-foto aja, ya. Kalau suruh foto-foto aja. Sing paribasannya sing RDKA-nya itu divalidke. Jadi nanti formasi dari sana itu keluarnya dia lebih tinggi, gitu loh. Tujuannya baik sebenarnya. Kita kan hanya pengawasan saja Pak. Soal pupuk sama, kita hanya pengawasan, bukan di teknis. Teknisnya itu kalau di bawah ada di agen pupuk yang melakukan pemotretan, cuman yang pengajuan RDKA itu para kelompok tani. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan bosen-bosen, karena itu mekanismenya harus dilalui seperti itu hari ini gitu loh. Jadi maksudnya sebenarnya supaya ada pemerataan sebenarnya, cuman di tingkat bawah itu kadang-kadang lah popo, data foto-foto, data KTP segala macam gitu ya kondisinya. Jadi memang hari ini mekanismenya seperti itu, diikuti saja Pak, diikuti saja. Kemudian jangan langsung pas lurus pas nanem. Ketika pupuk datang itu kan pupuk datangnya mereka nggak lurus Pak. Kelompok tani itu dijemput pupuk itu. Para petani seorangnya nandur pupuknya dijemput. Dijukuk dhisik deleke ngomah. Ojo pasar nandur takon pupuk, kadang-kadang terjadi ora ono. Mekanisme di situ. Karena kita sebenarnya pemerintah pusat, pemerintah daerah semua bertujuan sebenarnya baik supaya pemerataan. Cuman mekanismenya kadang-kadang di kampung ini kurang bisa diterima gitu. Jadi mekanisme itu harus dilalui. Ngomongnya pupuk itu yang paling diuntungkan sebenarnya agen-agennya Pak. Jadi agen-agen itu harus proaktif lah ya, jangan hanya keuntungan yang didapat tapi kepentingan masyarakat harus diutamakan.
Artinya para agen pupuk ini harus lebih perhatian kepada teman-teman petani di bawah, dicek betul RDKA itu. Paino, Parinten, Parijan ini wis mlebu tenan apa urung kan. Ya. Nggih, kelompok tani ya, diperhatikan ya. Itu. Pokoknya RDKA itu ketika diminta kasih. Ketika diminta kasih. Ojo ngasih kok pupuk ora eneng, mereka alasannya tidak ada di RDKA. Ngoten nggih, Pak? Itu ya. Mana kelompok tani mana? Ada coba kelompok tani. Ada berapa kelompok tani di sini? Kelompok tani kampung apa namanya? Dakannya ada. Terus pupuk Sinarsari ini ngambilnya di mana? Di Watu Agung. Watu Agung berarti dia membawai 2 kampung ya. 2 kampung Sinarsari sama Watu Agung. Tapi selama ini cukup kan Pak pupuknya Pak? Ya itu masalahnya begitu ya. Jangan sungkan-sungkan. Ojo ngasih selip, kasihan mereka. Di RDKA-nya itu telah teknik betul. Koordinasi sama agennya. Agennya itu diajak berembuk. Jangan mereka hanya nurunin sing eneng-eneng tok yang belum ada. Karena mekanisme melalui mereka pengawasan. Kalau kita hanya di pengawasan soal pupuk, jadi kita harus bisa mensiasati supaya tanaman kita terpupuk dengan baik gitu. Ya pinter-pinter awak dhewe ngisor soal pupuk itu. Jadi ojo pas arep nanem kita belum ada stok pupuk di ini, nanti resikonya terlalu tinggi. Kita mau beli yang non subsidi juga kadang-kadang seorang petani ini orang ketemu kan otot ya. Permasalahan seperti itu. Jadi itu fokusnya di RDKA, kelompok tani. Ketika ada pendataan, ojo sungkan-sungkan. Saya lihat Pak, padinya ini lebih tahan terhadap penyakit. 1 hektar lokasinya di tengah-tengah, kanan kirinya ini udah pakai kimia semua. Ini ada yang kena warna, ini ada kena sunggep, ini ada apa. Ini utuh Pak. Jadi setelah saya pelajari begini, ketika tanaman itu unsur haranya itu disediakan oleh alam secara alami, tanaman kita itu juga akan membentuk sistem pertahanan terhadap penyakit secara alami. Kenapa? Karena padi itu sebetulnya sudah punya modal untuk menolak penyakit itu. Ini kenyataan Bapak. Kayak ini sekedar untuk informasi, inspirasi. Padinya harganya, berasnya harganya sekarang ini 23.000 Pak. Khususnya lebih mahal Pak, lebih bobot Pak, rasanya lebih enak. Mohon maaf, nggak gampang basi, beda dengan beras-beras yang non organik. Nah, artinya ini mudah-mudahan Pak, ini bisa menginspirasi. Butuh waktu sekitar 3 kali tanam Pak. 3 kali tanam ini sudah terbentuk betul-betul organik yang betul-betul memang kualitas nomor 1. Mudah-mudahan Bapak-bapak kita kan di kampung Pak, seandainya kita pelihara sapi, kita pelihara kambing, ada pokoknya dipromosikan. Juga nggak mahal Pak. 1/4 itu kalau dari kotoran kambing itu cuma 20 kali. 20 kandi ya Pak, kandi itu. Artinya nggak nganu Pak. Cuma itu. Mudah-mudahan itu menjadi solusi kalau misalkan kita bicara susahnya kita bicara pupuk, walaupun memang butuh perjuangan ya Pak, butuh karena sesuatu yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ini Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara mewakili sekretariat dan anggota DPRD Kabupaten Bogor mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.